Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Mataram dengan NIM A1C02020. Nama saya Pandia Pratama. Kemudian kelas saya kelas E, Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Baik. Sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan mengenai Islam dan literasi baru. Literasi Islam itu berarti mempelajari ilmu pengetahuan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul, lalu kepada para sahabat, orang-orang beriman hingga sampai kepada kita umat Islam. Mempelajari literasi Islam bukan hanya membuka buku sejarah, tetapi literasi Islam adalah bagian daripada pola pikir manusia, pandangan hidup, dan identitas kaum muslimin. Literasi Islam dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penemuan transportasi udara. Sebelum terciptanya sebuah pesawat, manusia terinspirasi daripada burung elang karena burung elang memiliki kecepatan, bentuk, sayap, dan kemampuan. Kemudian pesawat mengikuti bentuk sayap dari burung elang tersebut karena berfungsi sebagai daya angkat dan daya dorong supaya mengurangi getaran pada saat. Kemudian yang kedua yaitu transportasi. Dengan terciptanya sebuah transportasi, manusia dimudahkan dalam hal memindahkan dan mengangkat seperti barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Transportasi juga membantu terciptanya harga pasar yang stabil. Transportasi yang lancar mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya ekonomi semakin maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu operasi bedah. Pada zaman dahulu, manusia mencari obat herbal yang disediakan pada alam, namun pada suatu ketika datanglah buah yang berbahaya sehingga manusia melakukan penelitian pada kitab suci Al-Quran. Kemudian pendidikan dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam agama Islam dan sudah berdampingan. Manusia mencari informasi tentang isi dalam Al-Quran. Dunia Barat mengakui kehebatan literasi. Ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan karya yang menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, ilmu yang berkembang pada saat ini, agama, filsafat, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Dengan adanya penemuan-penemuan baru yang menjadikan manusia terbantu dan membuat suatu negara semakin menjadi. Adapun para ilmuwan yang berpengaruh pada masa peradaban Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Dia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Dia bahkan dijuluki sebagai Bapak Kedokteran Modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat dan kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai rujukan standar ilmu medis. Kemudian
ilmuwan yang kedua yaitu Al-Zahrawi. Sama seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi juga berkutat di bidang medis. Dia adalah bapak ilmu bedah modern. Dia berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk penutup luka. Selain itu, dia juga menyusun buku Tasrif Liman Jaza an Katab Khalid yang menjadi rujukan para dokter hingga sekarang. Di dalamnya, Al-Zahrawi menuliskan hal-hal yang berkaitan tentang penyakit, bedah, dan temuan-temuan berupa alat kesehatan. Kemudian, ilmuwan yang ketiga yang berpengaruh pada peradaban Islam yaitu Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu jabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khwarizmi juga dikenal ahli dalam berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi. Baik, dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga manusia dituntut untuk menempuh pendidikan sebanyak-banyaknya dan mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran agar jadi manusia yang bermanfaat bagi kemajuan umat Islam. Demikian video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.